Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang mata kuliah manajemen aset dengan topik manajemen aset berkelanjutan. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AK, CA. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan usahakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut materinya kita. Nah, manajemen aset berkelanjutan itu apa sih? Jadi, manajemen aset berkelanjutan itu adalah metode pemeliharaan aset di mana dengan meniti beratkan pada konsep yang ditetapkan pada aset, aktivitas manajemen aset, dan sistem manajemen aset termasuk aktivitas atau proses outsourcing, sehingga aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat melebihi umur ekonomis asetnya. Jadi manajemen aset berkelanjutan ini tidak lahir begitu saja, tetapi berangkat dari kejadian atau keadaan-keadaan yang ada di lapangan. Jadi banyak perusahaan atau bahkan juga organisasi pemerintah terutama Pemda berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki. Seperti yang kita jelaskan di dalam kelas atau pertemuan-pertemuan, bahkan diskusi-diskusinya kita, bahwa aset yang dimiliki itu selalu diupayakan bisa optimal pemanfaatannya, terutama berkaitan dengan umur ekonomisnya. Kalau umpamanya umur ekonomisnya 20 tahun, maka aset yang dimiliki harus dilakukan pemeliharaan sehingga masa manfaat atau masa penggunaannya bisa sampai 20 tahun atau bahkan melebihi 20 tahun, sehingga aset itu betul-betul optimal dalam pemanfaatannya. Nah, tujuan manajemen aset berkelanjutan yaitu untuk mencapai atau mempertahankan optimal kompromi antara kinerja, biaya, dan resiko atas siklus hidup aset, sementara menghindari dampak jangka panjang yang merugikan dari keputusan-keputusan jangka pendek. Jadi tujuan utamanya itu ini ya. Sebetulnya yang paling krusial di sini yaitu kaitannya dengan biaya dan resiko yang akan terjadi. Oke, kita next. Nah, ini adalah tantangan manajemen aset yang berkelanjutan. Yang pertama, kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindaknya. Di sini yang harus kita lakukan adalah memperkuat network antara tiga pilar, yaitu pemerintah, industri, dan akademisi. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah reduce, artinya ini maksudnya reduksi, recycle. Di sini memahami life cycle produk, terutama aset ya. Yang selanjutnya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian. Jadi tahap perencanaan dan pengembangan yang tertib agar mengacu pada rencana tata ruang yang telah memiliki legalitas. Yang selanjutnya mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana. Nah, ini juga menjadi tantangan yang nyata terjadi hari ini, apalagi seperti sekarang musim hujan, banjir di mana-mana. Jadi yang harus kita perhatikan adalah tata ruang diselaraskannya dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim. Yang selanjutnya meningkatkan pengawasan dan alokasi biaya K3 dari pemilik, terutama pemerintah. Yang selanjutnya orientasi kepada siklus hidup. Nah, di sini pemahaman pada modal penurunan kondisi fasilitas fisik dan metode pemeliharaan dan preservasi. Nah, penganggaran yang layak untuk tahapan operasi dan pemeliharaan sampai berakhirnya masa layanan infrastruktur. Jadi di sini
menjadi tantangan juga dalam manajemen aset berkelanjutan ini. Harus ada pemeliharaan yang berkesinambungan, dalam artian bahwa ketika aset itu sudah selesai, maka apa yang harus maksudnya selesai atau habis masa penggunaannya, maka apa yang harus dilakukan terhadap aset tersebut. Yang selanjutnya, orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan. Di sini peningkatan jumlah tenaga terampil dan manajer proyek di sektor konstruksi, terutama di aset ya. Yang selanjutnya, inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Di sini harus link dan match antara industri dengan perguruan tinggi. Ini kaitannya dengan sinergitas antara industri dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, sinergi anggaran R&D, dalam artian Research and Development konstruksi, pemerintah, industri, dan perusahaan. Yang terakhir, tantangan manajemen aset yang berkelanjutan yang terakhir yaitu adalah dukungan kelembagaan, pimpinan, dan manajemen dalam implementasinya. Di sini memperkuat jejaring antara 3 pilar yang tadi, yaitu pemerintah, industri, dan akademisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini isu yang terkait dengan manajemen aset hari ini. Yang pertama yaitu kaitannya dengan informasi teknologi atau teknologi informasi. Jadi informasi dengan teknologi informasi ini menjadi isu yang paling krusial, terutama kaitannya dengan bagaimana manajemen aset ke depannya atau berkelanjutan. Yang selanjutnya, capacity dan kompetensi, yaitu kapasitas dan kemampuan. Saya selesaikan dulu ya. Saya baca dulu sampai selesai. Yang selanjutnya, bisnis proses atau proses bisnis atau SOP. SOP ini standar operasional prosedur. Yang selanjutnya, human resource, sumber daya manusia. Yang selanjutnya, organisasi, harus ada dukungan organisasi. Yang selanjutnya, sustainability, kesinambungan. Yang selanjutnya, risk management, harus ada manajemen risiko. Yang selanjutnya, leadership atau kepemimpinan. Yang selanjutnya, communication atau komunikasi. Yang selanjutnya, planning atau perencanaan. Yang selanjutnya, service atau pelayanan. Yang selanjutnya, law and regulation atau peraturan. Yang selanjutnya, management of change atau manajemen perubahan. Dan yang terakhir adalah outsourcing. Ini ada 14 isu terkini dalam manajemen aset, dan ini yang menjadi perhatian dari perusahaan-perusahaan yang memiliki aset yang jumlahnya sangat besar atau sangat banyak, sehingga dari keempat ini selalu menjadi pijakan untuk melihat apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki oleh perusahaan dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap isu-isu terkini yang terkait dengan manajemen aset. Seperti yang kita ketahui hari ini, kita sudah masuk di era industri 4.0. Jadi aset-aset juga yang dimiliki hari ini sudah bukan hanya menggunakan sistem computerized ya, tapi biasa dikenal juga dengan sistem cloud system, yaitu di mana hampir semua pekerjaan bisa kita mengerjakan dari rumah. Oke, kita next. Yang selanjutnya, solusi non aset. Jadi sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian sebaik mungkin aset dengan strategi penyediaan pelayanan. Hal ini diprediksikan pada saat pemeriksaan atau pengujian dari alternatif penggunaan aset. Harapannya adalah pada solusi non aset akan memungkinkan penyediaan pelayanan dengan biaya rendah. Jadi
Dengan manajemen aset akan dapat diketahui apakah suatu aset itu sesuai dengan strategi penyediaan pelayanannya ataukah tidak. Solusi non-aset sebagai alternatif penggunaan aset tanpa harus memiliki aset tersebut, serta menghindari dari alternatif yang berfokus pada pengadaan aset tanpa disertai optimalisasi aset yang telah ada. Nah, ini yang sering juga terjadi. Kadang-kadang aset yang dimiliki di perusahaan ataupun di pemerintahan daerah itu tidak optimal. Hal ini karena sumber daya manusia yang dimiliki juga tidak mampu atau tidak mengetahui cara penggunaan aset itu. Padahal harapannya dengan melakukan pengadaan aset, maka tidak perlu lagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan, tetapi dengan menggunakan aset itu maka mampu menekan biaya, terutama dalam hal penyediaan pelayanan. Oke, kita next. Selanjutnya yaitu berbicara tentang kebijakan manajemen aset berkelanjutan. Yang pertama, lingkup kebijakannya itu begitu luas dan definisi tidak seragam. Jadi di sini bersinggungan dengan masalah perencanaan daerah, pengadaan barang dan jasa, keuangan daerah, dan politik anggaran. Ini kalau kita berbicara di pemerintah daerah ya. Yang selanjutnya secara kelembagaan, urusan aset di Pemda berbeda-beda. Yang selanjutnya, kualitas manajemen aset sangat tergantung kepada visi pemimpinnya. Begitu juga di perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu prioritasnya bukan sumber daya asetnya, tetapi umpamanya ke sumber daya manusianya, maka aset itu ya kita sebagai pengguna aset itu harus mampu atau harus pintar-pintar dalam pemanfaatannya, terutama harus dilakukan secara pemeliharaannya harus sering-sering dilakukan. Yang selanjutnya, pengalaman aparat Pemda dalam pemanfaatan aset melalui P3. Ini bukan partai P3, bukan, tapi public private partnership, masih sangat terbatas. Yang selanjutnya, kepala dinas lebih berperan sebagai pengguna anggaran, bukan sebagai pengguna barang. Ini di Pemda ya. Yang selanjutnya, salah tafsir dan multi interpretasi mengenai pemanfaatan aset untuk kepentingan umum. Oke, itu berbicara tentang kebijakan manajemen aset berkelanjutan. Terima kasih. Terkait dengan topik manajemen aset berkelanjutan ini, hal-hal yang tidak dipahami silakan ditanyakan pada atau melalui kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat